Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah nyata beranak di dalam kubur. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur. Bahkan hal tersebut pernah difilmkan di era 80-an yang pernah diperankan oleh Susana. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, sampai hari ini masih ada orang yang mempercayainya. Namun, tahukah kamu bahwa ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab, di mana pada saat itu ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia. Dan setelah beberapa hari kematiannya, ia melahirkan di dalam kuburnya. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Berikut kisah lengkapnya. Disebutkan bahwa dari Abdullah telah menceritakan kepada Muhammad ibnu Husain, yang telah menceritakan kepada Umayyad bin Ishaq, telah menceritakan kepada Asim ibnu Muhammad al-Umari dari Zaid ibnu Salam, dari ayahnya mengatakan, saat Umar bin Khattab sedang khutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seorang bersama putranya yang digendong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, aku tidak pernah melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain melebihi keserupaan ayah dan anak ini. Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan, di mana menurut orang-orang Arab terdahulu, binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia. Saat mendengar hal ini, Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, aduhai, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanyanya dengan penasaran. Sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita yang menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu bercerita, ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah, istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, bagaimana mungkin kau meninggalkan aku, sementara aku sedang hamil? Lalu aku pun menenangkan dan berkata, aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah Ta'ala. Sehingga setelah itu aku pun pergi meninggalkannya. Dan setelah aku pulang dari kepergianku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku. Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya. Dan aku pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu pada suatu malam, ketika aku duduk di baki bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, lalu tiba-tiba aku melihat asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, apa ini? Dan mereka menjawab, kami tidak tahu. Kami hanya melihat asap tersebut setiap malam dari kuburan istrimu. Lalu aku berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa
dan dia adalah wanita yang mulia. Dia selalu beramal ma'ruf nahi mungkar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menghinakannya. Lalu aku pun mengambil kampak dan bergegas menuju kuburan itu. Sementara anak-anak pamanku mengikuti dari belakang. Dan ternyata kuburan itu terbuka dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadaku. Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga. Kemudian, setelah aku melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu kembali menutup. Di mana dalam hal ini, para ulama mengatakan bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi ia akan menemui istrinya tersebut. Dengan kata lain, bahwa istrinya masih hidup. Namun, takdir Allah telah tetap, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucap doa tersebut. Kisah ini diambil dari buku Mereka yang Hidup Lagi Setelah Mati, karya Abu Bakar Ibnu Abi Dunya, halaman 58 sampai dengan halaman 60. Penerbit Pustaka Salafiyah, Banyumas 2009, dan ceramah Syekh Saleh Al-Maghamsi. Sekian, wallahu a'lam bishawab.